Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada presentasi kali ini, kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Rasa Nur Aliyah dengan NIM 22029 091 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Rahmi Fadilah Akmal dengan NIM 22029092 dari Prodi Pendidikan Matematika. Saya Randi Triputra dengan NIM 22029093 dari Pendidikan Matematika. Saya Rangga Suwanda dengan NIM 22029094 dari Prodi Pendidikan Matematika. Baiklah, materi pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Dalam presentasi ini kami akan membahas topik tentang yang pertama adalah hakikat manusia, yaitu menyangkut pengertian hakikat manusia secara umum. Yang kedua adalah pandangan tentang hakikat manusia, yaitu menurut pandangan Islam, filsafat, dan psikolog. Yang ketiga adalah sifat-sifat hakikat manusia, yaitu hal-hal yang membedakan manusia dengan makhluk hidup lain. Yang keempat adalah dimensi hakikat manusia, yaitu sifat-sifat alami yang timbul dalam diri manusia. Yang kelima adalah dimensi kemanusiaan dan pendidikan yang berisi pengembangan dimensi kemanusiaan bagi pendidikan. Dan yang terakhir adalah kesimpulannya. Hakikat manusia. Menurut istilah, kata hakikat berasal dari bahasa Arab yang berarti dasar atau kebenaran. Sementara kata manusia berasal dari kata man yang berarti manusia dan kata nasia yang artinya pelupa. Sementara menurut KBBI, hakikat berarti intisari atau dasar, sementara manusia berarti makhluk yang berakal budi. Selanjutnya, menurut ulama Abdurrahman An-Nahlawi, ada dua pengertian tentang hakikat penciptaan manusia berdasarkan sumbernya. Yang pertama adalah yang bersumber dari sumber yang jauh, yaitu menyangkut penciptaan manusia dari tanah sampai ditiupkannya ruh. Dan yang kedua adalah dilihat dari sumbernya yang dekat, yaitu penciptaan manusia dari sel telur dan sel sperma. Menurut Martin Buber, pada hakikatnya, manusia adalah eksistensi keberadaan yang memiliki potensi, namun dibatasi oleh kemestaan alam. Nah, maka kesimpulan dari pengertian hakikat manusia secara umum adalah dasar dari penciptaan manusia itu sendiri, di mana manusia diciptakan dengan keunggulan berupa akal pikiran, sehingga selama hidupnya manusia harus mengemban tugas-tugas sebagai bentuk pengabdiannya terhadap penciptanya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rahmi. Kepada Rahmi dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang hakikat manusia menurut pandangan Islam. Yang pertama adalah manusia sebagai hamba ciptaan Allah. Manusia sebagai hamba Allah sudah seharusnya mengabdi, taat, dan rajin beribadah melaksanakan perintahnya. Jika hamba tersebut tidak taat kepada Tuhannya, maka mereka bisa dibilang rusak atau out of order, yang berarti tidak mau diperintah oleh Sang Pencipta. Yang kedua, manusia sebagai khalifah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kita dengan nikmat yang sangat berlimpah. Salah satu contohnya adalah alam di sekitar kita. Tentunya alam ini harus kita jaga dengan baik, sehingga manusia mengemban tugas sebagai seorang khalifah di muka bumi. Untuk apa? Untuk memanfaatkan alam dengan sebaik-baiknya, sekaligus bertanggung jawab menjaga kelestarian alam. Sebagaimana yang telah Allah firmankan dalam surat Al-Baqarah ayat 170 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, makan dan minumlah kamu dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan janganlah kamu berbuat bencana di atas muka bumi ini.
Yang terakhir dari menurut pandangan Islam, yaitu manusia sebagai An-Nas. Jadi di dalam Al-Quran itu manusia juga disebut sebagai An-Nas. Manusia juga membutuhkan pasangan dan memang kita itu diciptakan berpasang-pasangan. Sebagaimana dalam surat An-Nisa ayat 1 yang artinya, "Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, Nabi Adam. Dan Allah menciptakan pasangannya, Siti Hawa, dari dirinya. Dan dari diri keduanya, Allah memperkembangbiakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah dengan yang namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengasihimu." Jadi kita bisa menyimpulkan bahwa dari menurut pandangan Islam ini, manusia adalah makhluk yang sosial, yang dimana kita ini selama hidupnya pasti membutuhkan manusia lain untuk bersosialisasi. Selanjutnya, hakikat manusia menurut pandangan ilmu filsafat. Yang pertama ada Plato. Plato mengatakan manusia adalah makhluk yang bermartabat tidak terbatas, jiwa yang menyatu dengan raga dan pribadi sebagai jiwa sendiri. Apa maksudnya? Jadi tubuh manusia itu berubah, dia tidak dapat terpisahkan dengan dunia indera. Semua yang manusia indrawi didasarkan pada tubuh, karena tidak dapat dipercaya. Tapi manusia itu punya jiwa yang abadi. Nah, jiwa yang abadi inilah dunianya akal kita, yang mampu menyelidiki dunia ide. Lalu Plato juga menyebutkan bahwa manusia itu jiwa sendiri, dan sedangkan tubuh atau raga kita ini dianggap alat yang berguna sewaktu kita hidup di dunia ini. Lalu jiwa menurut Plato itu sudah berada sebelum bersatu dengan badan. Persatuan ini merupakan hukuman karena kegagalan jiwa untuk memusatkan perhatiannya pada dunia ide. Persatuan inilah menjadi awal mula mengapa Plato berkesimpulan bahwa manusia adalah makhluk yang bermartabat tidak terbatas. Yang kedua ada Thomas Aquinas. Menurut Thomas, manusia adalah makhluk individual, persatuan antara jiwa dan badan, sedangkan pribadi ialah tiap-tiap individu itu sendiri. Apa maksudnya? Jadi manusia itu makhluk bagi Thomas, manusia itu makhluk yang berdiri sendiri dan tersusun atas bentuk dan materi. Lalu jiwa dan raga menurut Thomas itu tidak dapat dipisahkan juga karena mereka saling berhubungan. Yang ketiga, David Hume. Jadi menurut David, pribadi atau manusia adalah identitas yang disebut jati dirinya berbentuk. David ini berpendapat sama seperti Plato, yaitu manusia memperoleh pengetahuan itu dari pengalaman indrawi. Terus yang keempat ada Kurt Lewin. Jadi menurut Lewin, kehidupan manusia itu selalu berganti dan mempunyai daya tarik dan daya tolak yang besar. Jadi Lewin ini mengamati manusianya di lingkungan yang nyata yang terdiri dari pribadi individu, kelompok orang lain, dan lingkungan. Selanjutnya ada John Dewey. Menurut Dewey, pribadi atau manusia itu dikatakan sebagai pelaku yang mewakili sebuah kelompok. Jadi menurut Dewey itu manusia itu bertolak belakang dari konsepnya tentang situasi kehidupan manusia itu sendiri. Bagi Dewey, manusia itu makhluk yang sosial. Jadi semua perbuatan kita itu dinilai oleh masyarakat. Tapi menurutnya manusialah yang menciptakan nilai bagi dirinya sendiri secara ilmiah. Terakhir ada dari Immanuel Kant. Menurut Kant, pribadi atau manusia adalah identitas numerik yang disadari mengenai diri seseorang di waktu yang berlainan. Jadi Kant ini menganggap manusia itu makhluk yang sangat sempurna karena berbeda dari ciptaan yang lain. Manusia juga berada secara sadar. Lalu Kant berpendapat kita sebagai manusia itu pasti mampu menentukan dirinya. Ini terjadi karena manusia memiliki akal dan budi. Akal budi ini menjadi dasar-dasar martabat manusia. Sekian, terima kasih. Terima kasih kepada Rahmi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Randi. Kepada Randi, dipersilahkan. Baik, selanjutnya hakikat manusia menurut pandangan psikologi. Yang pertama, psikologi Islam. Merujuk pada konsep Ikhwan al-Shafa,
Khair Aldin Al-Zarqali berpendapat bahwa hakikatnya manusia terbagi atas beberapa substansi. Poin A, substansi jasmani. Jasmani merujuk pada sesuatu yang berwujud, yaitu jasad, di mana jasad dikatakan sebagai substansi manusia yang tersusun oleh struktur organisme fisik, di mana Tuhan sebagai pencipta telah menciptakan struktur organisme fisik manusia lebih sempurna daripada makhluk lainnya. Poin B, substansi rohani. Rohani merujuk pada kata kejiwaan, di mana jiwa diduduki oleh ruh, dan ruh itu merupakan hakikat dari kehidupan. Selanjutnya yaitu psikologi barat. Poin A, psikoanalisis. Aliran ini dikemukakan oleh Sigmund Freud, di mana beliau berkata bahwa manusia itu digerakkan oleh keinginannya, berdasarkan pilihannya, tetapi dia tidak dapat menentukan takdir yang dia peroleh. Dan juga beliau telah menyusun 3 kepribadian manusia atas beberapa sistem. Yang pertama yaitu id, dorongan biologis, yang kedua ego, kesadaran terhadap realitas kehidupan, dan superego, kesadaran normatif. Poin B, psikologi perilaku. Aliran ini dikemukakan oleh John Broad. Dia mengatakan manusia harus membutuhkan introspeksi diri atau melihat serta mengamati perasaan diri sendiri supaya kemudiannya berperilaku lebih baik. Yang ketiga, psikologi humanistik. Hampir sama dengan psikoanalisis, yaitu manusia bergerak berdasarkan keinginannya, tapi Abraham Maslow mengatakan manusia mampu menentukan takdirnya agar manusia dapat berbuat lebih baik ke depannya. Poin D, transpersonal. Aliran ini dikemukakan oleh Shapiro dan Dennis. Mereka memahami potensi luhur kemanusiaan dengan fenomena tentang spiritual sebagai sebuah bentuk sebagai kesadaran dari derajat manusia. Selanjutnya, yaitu sifat-sifat hakikat manusia. Nah, pada sifat inilah manusia dibedakan dari makhluk lainnya. Poin A, kemampuan menyadari diri. Manusia memiliki pikiran, di mana dia dapat memandang sekitar, bahwa dengan melihat sekitar lingkungannya banyak perbedaan, bahkan terhadap dirinya sendiri. Di sini manusia dapat mampu menyadari bahwa dirinya itu berbeda dari yang lain dan mempunyai keunikan tersendiri. Poin B, kemampuan bereksistensi. Nah, kan sekarang ini kita berada pada era 4.0, di mana semua terhubungi oleh akses jaringan internet. Di sini manusia dapat berinovasi, membuat sesuatu yang baik. Dengan dikenalnya inovasi tersebut oleh sekitar, maka membuat manusia dapat terus dikenal, terus bereksistensi di sekitar. Poin C, memiliki kata hati. Hati dapat mengamati lingkungan sekitar kita. Dan dengan kata hati pula, hati itu dapat menentukan mana pilihan baik dan mana pilihan yang buruk. Poin D, memiliki moral. Nah, moral ini merupakan tolak ukur terhadap apakah perbuatan itu baik atau perbuatan itu buruk. Poin E, tanggung jawab. Di dunia ini, kita harus bertanggung jawab terhadap diri sendiri, bertanggung jawab terhadap sesama makhluk hidup ciptaan Tuhan, dan terutama harus bertanggung jawab kepada Sang Pencipta kita. Manusia dapat dikatakan bertanggung jawab jika dia mampu menanggung segala perbuatan yang telah dia perbuat terdahulu. Poin F, kebebasan atau kemerdekaan. Nah, bebas melakukan apa saja dan bebas mengontrol diri sendiri asalkan sesuai dengan kodrat manusia, yaitu kodratnya manusia itu adalah ciptaan Sang Tuhan. Poin G, hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban berkaitan erat karena hak dapat terrealisasi jika kewajiban juga direalisasikan. Poin H, kemampuan menikmati kebahagiaan. Kebahagiaan ialah kesediaan diri dalam menikmati atau mendalami proses kehidupan yang dilalui oleh manusia. Nah, kita mampu bahagia jika kita bebas terhadap apapun, bebas terhadap emosi ataupun apapun. Sekian. Selanjutnya. Terima kasih kepada Randi. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Rangga. Kepada Rangga dipersilahkan. Oke, Bismillah.
Materi 4, dimensi hakikat manusia. Pada bagian ini, hakikat manusia ditinjau dari berbagai sudut pandang pemahaman yang memandang sifat hakikat manusia itu sendiri. Nah, dimensi hakikat manusia dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah dimensi keindividuan. Manusia dikatakan makhluk individual dikarenakan merupakan seseorang yang utuh, penggabungan dari psikis dan fisik. Selain itu, perasaan, pikiran, kata hati, dan unsur psikis lainnya, manusia itu menyatu. Namun, tidak ada manusia itu yang sama persis di muka bumi ini. Oleh karena itu, tiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas sikap perilakunya. Yang kedua adalah dimensi kesosialan. Tidak ada manusia yang dapat memenuhi kebutuhan dengan sendirinya. Pasti akan membutuhkan orang lain. Nah, seseorang akan menemukan akunya manakala berada di tengah aku yang lain. Artinya apa? Manusia tidak akan mengenali dirinya dan dapat mewujudkan potensinya sebelum dia berinteraksi dengan manusia yang lain. Yang ketiga adalah dimensi kesusilaan. Nah, dimensi kesusilaan adalah manusia diberikan kemampuan untuk melihat dan membandingkan agar sesuatu yang baik, buruk, dan kata lain manusia memiliki kata hati nurani untuk mengambil suatu keputusan. Nah, jadi intinya kesusilaan itu adalah merupakan ukuran baik dan buruk. Manusia itu adalah ukuran baik dan buruk. Jadi pada hakikatnya manusia itu diberikan kemampuan untuk melihat, membandingkan agar sesuatu yang baik dan buruk. Dengan kata lain, manusia memiliki kata hati. Sehingga hati nurani untuk mengambil suatu keputusan, orang memiliki kecerdasan akal budi. Sehingga mampu menganalisis dan membedakan yang baik dan buruk. Salah satu benar disebut memiliki kata hati yang tajam. Kemudian yang keempat, dimensi keberagaman. Dimensi keberagaman, manusia adalah makhluk yang religius, yang mengakui bahwa ada suatu zat yang menguasai alam beserta isinya, yang dipuja dan disembahnya yang disebut ilahi, yaitu Tuhan. Kemudian lanjut. Nah, yang kelima adalah pengembangan dimensi kemanusiaan pendidikan. Nah, manusia lahir telah dikaruniai hakikat manusia, tetapi masih dalam potensi, belum teraktualisasi menjadi wujud kenyataan. Nah, pengembangan pada dimensi kemanusiaan ini memerlukan pengembangan agar dapat menyempurnakan manusia itu sendiri. Nah, pengembangan semua potensi atau dimensi kemanusiaan itu dilakukan melalui dan dengan pendidikan. Nah, pada dasar inilah pendidikan dan hakikat manusia itu ada kaitannya. Meski pada dasarnya pendidikan itu baik, akan tetapi meski dalam pelaksanaannya itu terkadang terjadi kesalahan atau disebut dengan salah didik. Nah, oleh karena itu ada dua kemungkinan yang terjadi dari perkembangan tersebut. A. Pengembangan yang utuh. Pengembangan yang utuh ini bisa disebut dengan pengembangan yang baik dan benar. Karena pengembangan utuh ini dia dapat membina terpadu terhadap dimensi manusia sehingga tumbuh dan berkembang secara harmonis. Kemudian pengembangan yang tak utuh. Nah, pengembangan yang tak utuh ini adalah pengembangan yang di mana sistem pengembangan utuh tidak berjalan dengan sempurna. Artinya, pengembangan yang tak utuh ini dapat menyebabkan pincangnya kepribadian kita dan tidak mantap.
bagaimana kita melihat faktor kualitas dimensi hakikat manusia itu, dia bisa pengembangan yang utuh atau pengembangan yang tidak utuh. Kita bisa melihat yang pertama adalah kualitas dimensi potensial. Kemudian ya kedua, kualitas pendidikan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Selanjutnya akan dijelaskan selanjutnya dikembalikan oleh moderator. Terima kasih kepada Rangga. Baiklah, maka dari itu kesimpulan dari materi tentang hakikat penciptaan manusia yang kami sampaikan tadi adalah hakikat manusia adalah intisari atau dasar dari makhluk hidup yang berakal budi. Mengenai hal tersebut, timbullah berbagai pandangan mengenai apa itu hakikat manusia, serta terdapat pula sifat-sifat dari hakikat manusia yang mana manusia itu memiliki sifat yang tidak akan pernah bisa dimiliki oleh makhluk lainnya. Manusia mampu merangkum dimensi-dimensi dalam dirinya sehingga dapat dikembangkan nantinya di dalam sistem pendidikan. Baik membuat pendidikan tersebut menjadi utuh atau sempurna sehingga manusia dapat mengembangkan dirinya sebaik mungkin, atau sebaliknya, di mana pendidikan dapat membuat manusia mengalami kecacatan perilaku, di mana itu disebabkan oleh salah didik. Sekian presentasi kami tentang materi hakikat penciptaan manusia. Terima kasih. Kami menerima kritik dan saran serta pertanyaan yang bisa teman-teman berikan. Baiklah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.